Smart Listener, selamat pagi penuh semangat. Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi, Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara, dalam keadaan sehat tentunya. Semoga tidak kurang suatu apapun juga. Mungkin khususnya bagi Anda Smart Listener yang sudah purna tugas, yang memang sudah masuk ke kategori fase kehidupan senior citizen, ini wajib mendengarkan perbincangan kita kali ini. Walaupun tidak kenal kata terlambat ya. Apalagi mungkin bagi Smart Listener yang ingin masuk ke masa purna tugas, pasti kondisi keuangan itu akan berubah secara total dan juga drastis. Nah, ketika seseorang masuki masa purna bakti atau yang dikenal dengan pensiun, akan banyak tuh perubahan-perubahan yang perlu diantisipasi dan diatur, baik dari sisi mental, psikologis, kesehatan, aktivitas, dan terutama sisi keuangan. Apa sih sebetulnya yang harus diketahui dan juga diantisipasi sehingga walau sudah pensiun bisa tetap sejahtera dan juga bahagia? Yuk kita bahas pagi hari ini di program Smart Financial Wisdom bersama dengan, ini seorang dari beliau, Kepala Sekolah dari program Financial Wisdom, Pak Eko Priyo Pratomo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Dari. Kita cuma berdua ya hari ini. Iya, Pak Teguh berhalangan hari ini ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Izin pagi ini pinjam waktu sebentar ya. 1 jam kita akan dengarkan edukasinya Pak Eko berhubungan dengan kondisi keuangan pasca pensiun. Tapi mungkin saya juga penasaran nih. Mohon maaf Pak Eko, entah mungkin ini bermaksud untuk sharing saja atau mungkin menceritakan bagian dari proses perjalanan hidupnya Pak Eko sendiri sehingga tema ini begitu penting. Apa alasan utama di balik pembahasan tema ini Pak Eko? Ya Mas Daril, memang boleh dibilang sih sebagian ini sharing ya, dan saya pikir ini cukup relevan karena mungkin smart listener itu mungkin sebagian juga masih yang seumuran saya atau yang sekarang mungkin memasuki usia 50 kali ya Mas Daril ya. Jadi mungkin ini menjadi relevan karena persiapan pensiun pun ini menjadi salah satu topik penting di dalam konteks personal finance. Ya, bahkan kalau menurut saya menjadi sangat penting karena rupanya Mas Daril ya, kehidupan kita pasca pensiun dengan kehidupan kita sebelum pensiun semenjak kita bekerja itu kurang lebih sama ya. Mungkin kira-kira sekitar 30 tahunan lah gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah bekerja mati-matian kemudian di akhirnya malah tidak sejahtera. Itu yang harus kita antisipasi Mas Ferry. Oke, baik. Ini sebagian sharing gitu ya, karena memang banyak orang yang mungkin salah langkah ketika tidak mempersiapkan dana pensiun, sehingga ketika masuk masa pensiun ya hanya mengandalkan uang pensiun yang mohon maaf mungkin tidak seberapa besar dibandingkan dengan ketika menerima take home pay. Nah, Pak Eko, fenomena-fenomena apa yang mungkin bisa diangkat sebagai highlight dulu di sesi awal perbincangan kita hari ini, sehubungan dengan smart listeners yang mungkin sudah masuk masa pensiun. Secara psikologis bagaimana mereka Pak Eko? Ya, jadi mungkin ini yang coba kita diskusi secara santai aja lah Mas Ferry. Supaya jangan ada kesan orang mau pensiun tuh malah jadi takut, jadi serem gitu ya. Tapi memang kenyataannya Mas Ferry ada beberapa perubahan ya. Mungkin yang pertama saya bisa mengidentifikasi ya, nomor satu itu akan ada perubahan aktivitas. Terutama bagi mereka yang profesional ya, yang tadinya setiap hari pergi pagi pulang sore atau malam, terus tiba-tiba nggak ke kantor gitu ya, di rumah saja. Nah itu memang biasanya sebulan maksimum sampai 3 bulan itu kalau kita tidak menyiapkan aktivitas pasca pensiun itu akan merasa galau, merasa bingung, bahkan bisa menjadi stres ya. Kalau kita tidak mempersiapkan aktivitas. Jadi yang pertama itu adalah perubahan dari sisi aktivitas. Yang kedua adalah perubahan dari sisi pertemanan, Mas Daril. Ya, kita biasa ke kantor, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan klien, ketemu dengan banyak orang lah ya, banyak pihak. Begitu kita tidak ke kantor, itu kita tidak ketemu dengan siapa-siapa, Mas Daril.
Ya. Nah, untungnya sekarang itu ada grup WhatsApp, ada FB, ada Instagram. Ya, masih kita bisa membuat komunitas-komunitas. Tapi perubahan itu juga harus diantisipasi bagaimana kita mengelola friendship ya, pertemanan, memelihara silaturahim. Ya, jangan sampai setelah pensiun kita itu menyendiri misalnya. Dan itu bisa menjadi salah satu penyebab hidup kita menjadi tidak bahagia ketika kita kehilangan pertemanan. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan umur, Mas Daryl ya. Kesehatan kita itu mau tidak mau akan menurun. Ya, dan ini harus menjadi perhatian karena jangan sampai kita menjadi malas bergerak, malas berolahraga. Ya. Kalau itu kita ikutin, ya mager, maka penurunan dari sisi fisik terutama itu akan terasa sekali, mudah sekali sakit. Dan mungkin yang terakhir dari sisi finansial, ya bagi mereka yang tidak mempersiapkan, tiba-tiba kehilangan penghasilan, Mas Daryl ya, walaupun ada dana pensiun, ada terima dari BPJS ya, ketenaga kerjaan, ya, ada yang terima pesangon, tapi ternyata mereka lupa bahwa kehidupan untuk membiayai pasca pensiun itu boleh jadi sama besarnya dengan ketika kita masih bekerja. Nah, kira-kira 4 aspek itu, Mas Daryl, yang mungkin kita harus antisipasi dan bagaimana kita mengelolanya. Oke, baik. Betul ya. Kalau ini semuanya berujung pada dampak psikologis ya, Pak Eko ya. Aktivitas yang biasanya bangun subuh misalnya, habis sholat, kemudian mereka langsung berangkat beraktivitas, ini tiba-tiba hilang. Ya otomatis teman juga nggak ada gitu loh. Kalau mungkin bersyukur punya grup WhatsApp, punya link atau circle yang bagus di sosial media ya aman lah ya. Dan ternyata faktor umur juga tidak bisa membohongi. Ini berimbas terhadap kemampuan fisik kita. Dan yang paling mutlak adalah finansial. Tapi begini Pak Eko, biasanya kan banyak orang yang terlihat tetap bugar, tetap menikmati hidup gitu. Karena ada beberapa kolega saya juga udah masuk ke masa pensiun orang tuanya, tapi masih fresh-fresh aja gitu loh Pak Eko. Boleh nggak sedikit sambil kita nunggu masuk sesi berikutnya, apa yang biasanya dilakukan oleh mereka-mereka itu? Apakah memang mereka mengerti tentang mempersiapkan finansial selama masih bekerja dan masuk masa pensiun, atau sebetulnya mereka tuh tipikal orang yang enjoy aja, ya mau pensiun mau enggak, saya nikmatin aja lah, yang penting masih bisa bernafas dengan nyaman atau gimana misalnya lah Pak Eko. Nah gimana pandangan Pak Eko? Betul Mas Daryl, jadi saya pikir lebih baik dipersiapkan ya. Kalaupun tidak mempersiapkan ya, mungkin yang paling penting nanti ada persiapan tentang finansialnya Mas Daryl ya. Karena kalau finansialnya agak susah, mungkin nggak bisa juga tuh, bisa santai-santai saja gitu ya. Karena kita menyangkut kebutuhan hidup gitu ya. Tapi ada juga banyak orang yang tidak terlalu mempersiapkan karena memang istilahnya take it easy aja ya. Jadi syukurin aja apapun yang didapat gitu ya. Nah, itu juga bagus gitu ya. Yang penting itu jangan kita melihat kaca spion terus gitu Mas Daryl ya. Masa kejayaan di belakang gitu. Lebih baik kita move on ya, ikhlas dengan pensiun, ya sudah, sekarang sudah pensiun, gaji hilang tapi masih ada tabungan kurang, kita bekerja lagi tapi tetap sehat, bahagia. Dan saya pikir orang yang ikhlas dan siap secara mental, secara spiritual, itu mungkin dampak negatif dari ketidaksiapan mempersiapkan yang lain-lainnya misalnya ya, tidak mempersiapkan aktivitas, tidak mempersiapkan finansial, tapi ya dijalanin aja dengan bahagia, dengan tenang gitu. Saya pikir itu juga akan menjadi salah satu yang akan membuat masa pensiun itu bisa aja tetap bahagia gitu. Ya, tapi jangan sampai hal itu terjadi. Alangkah bagusnya memang ada persiapan yang sangat bagus ya Pak Eko ya. Betul. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kita adalah kondisi keuangan pasca pensiun. Tadi merujuk dari apa yang disampaikan Pak Eko, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fakta nyatanya adalah aktivitas kita tidak lagi seperti biasanya. Yang kedua, otomatis circle networking kita udah mulai stop, yang bisa ketemu teman di kantor. Yang ketiga adalah faktor umur ya. Dan keempat, nah ini yang paling berpengaruh, finansial. Sekali lagi mungkin sepakat, kita disclaimer dulu, lebih baik
melakukan sekarang daripada mengenal kata terlambat. Dalam artian begini, kalau mungkin Anda masih punya waktu 5 atau 10 tahun ke depan untuk pensiun, ya dicicil dari sekarang untuk mempersiapkan keuangan di masa pensiun. Nah, nanti di sesi yang berikut, kita akan coba bahas lebih detail tentang apa sih yang perlu dipersiapkan menjelang pensiun. Dan mohon izin, Pak Eko, boleh nggak disampaikan, kira-kira kalau sudah pensiun, tapi telat untuk memahami persiapan finansialnya, nah, dengan uang yang ada, bagaimana sih mempersiapkan hidup ini? Nah, itu juga penting. Saya izin dua sisi ini kita bahas ya Pak Eko ya, agar Siap, bisa siap. lebih fair gitu loh untuk membahasnya. Iya, betul, Mas Darin. Ya, baik. Kita live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang mau berkomentar, silakan di WhatsApp kami juga bisa 0812 11 12 959 atau Anda bisa berkomentar di kolom chat yang sudah kami siapkan di kanal YouTube Smart FM. Berkenan untuk like dan juga subscribe. Kita break kembali setelah komersial berikut ini. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom, tentunya bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo. Kita bicara masalah kondisi keuangan pasca pensiun ya. Kalau bagi Anda yang baru bergabung, tadi di sesi pertama saya minta kesediaan Pak Eko untuk mengelaborasi dulu, membentuk satu gambaran besar. Sebetulnya kalau secara kondisi psikologis, apa sih yang terdampak ketika masuk masa pensiun? Otomatis ujung-ujungnya, saya nggak punya penghasilan lagi, saya nggak punya uang lagi. Ini kalau dipikirin benar-benar akan stres, akan terlihat lebih tua dari usianya, akan banyak penyakit yang datang, sehingga kok nggak bisa menikmati hidup. Padahal pensiun itu seharusnya masa-masa di mana Anda bisa menikmati hidup dan di masa tua Anda. Nah, itu kalau bagi orang yang mengerti tentang persiapannya. Bagaimana yang belum? Jangan khawatir, ada bentuk antisipasinya nanti. Oke, Pak Eko, kita masuk ke kotak yang pertama, Pak Eko. Mempersiapkan masa pensiun itu idealnya tuh apa sih yang diperlukan, Pak Eko? Menurut saya paling enggak tuh ada 5 atau 6 lah, Mas Daril ya. Kalau saya coba merefleks apa yang coba saya lakukan, karena saya itu kebetulan Mas Daril mendapatkan musibah ketika umur 35 tahun. Istri saya sakit dan tabungan saya habis ya. Saya langsung berpikir ini nanti kalau sampai pensiun bagaimana gitu ya, karena waktu itu kerja tidak cukup gaji untuk mengatasi persoalan yang ada ya. Jadi waktu itu saya
tersadar itu untungnya masih umur 35 tahun. Jadi saya sengaja memang mempersiapkan, belajar, ikut kursus gitu ya Mas Daryl. Jadi mungkin itu yang ingin saya sharing. Jadi pertama Mas Daryl, nomor satu persiapan untuk menghadapi masa pensiun itu adalah mental spiritual. Ya, ini berkaitan dengan psikologis ya. Makanya jangan sampai kita itu mengalami post power syndrome ya, karena banyak orang terutama mereka yang memiliki jabatan ya, punya sekretaris, punya ajudan, punya anak buah banyak gitu ya. Segalanya semua deserve ketika masih menduduki posisi, terus tiba-tiba semua fasilitas itu hilang. Supir hilang, sekretaris hilang. Nah, itu persiapan mental spiritual kita sudah harus bisa membayangkan ketika kita pensiun itu kita bakal seperti apa ya. Dan tadi yang Mas Rudi bilang, ada kan orang yang ya udah nggak usah persiapan tapi dia ikhlas gitu ya, nggak ada persiapan tapi ya mengalir saja ya, tidak terlalu banyak dipikirkan dan mau menghadapi kenyataan standar hidup turun ya. Dulu misalnya nggak ada supir, sekarang harus supir sendiri, oke saja gitu ya. Kemudian kalau dulu masih sering makan-makan keluar restoran mahal, sekarang nggak bisa, ya udah diterima saja gitu ya. Nah, itu persiapan mental spiritual itu penting. Yang spiritual kalau menurut saya Mas Daryl, mungkin kita selama pensiun, selama aktif ya, itu kebanyakan sibuk, lupa ibadah ya, lupa bersedekah, lupa mempersiapkan bahwa ada kehidupan yang lebih penting, jauh lebih penting, kehidupan akhirat ya. Nah, itu penting banget dan menurut saya persiapan secara spiritual ini yang justru akan sangat menolong ketika kita katakanlah kehidupan setelah pensiun itu tidak semudah atau tidak seenak ketika kita masih aktif. Yang kedua itu persiapan aktivitas Mas Daryl. Saya termasuk orang yang tidak ingin pernah pensiun ya, jadi saya mempersiapkan aktivitas apa saja nih ya, dan kita persiapkan untuk bisa beraktivitas seperti yang kita inginkan. Itu kita harus memiliki apa nih ya, mau belajar, mau meningkatkan kapasitas diri ya. Banyak orang yang bekerja Mas Daryl itu terpaksa bekerja karena tidak sesuai dengan passionnya ya, dia senang apa tapi pekerjaannya apa gitu ya. Nah, sebetulnya masa pensiun itu adalah masa golden age Mas Daryl, masa keemasan ya, di mana kita bisa beraktivitas sesuai dengan bakat kita ya, keinginan kita. Nah, itu bisa dilakukan karena kita sudah tidak mudah-mudahan kita tidak harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan gitu ya. Kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang keempat itu persiapan dari sisi fisik Mas Ferry. Ya, jadi otomatis dengan umur yang bertambah di atas 50 tahun itu, kalau dalam sisi kesehatan itu ada penyakit-penyakit yang namanya penyakit degeneratif ya. Jadi dengan usia ada osteoporosis lah, ada pendengaran menurun, penglihatan menurun ya, banyak sekali, dan itu sebetulnya bisa ditunda ya kalau kita berolahraga, kita memiliki pola hidup sehat. Nah, jadi jangan sampai ketika kita pensiun kita bersenang-senang dengan segala macam yang dulu kalau kita lakukan itu susah ya, susah cari waktu olahraga, susah untuk mengatur pola makan yang sehat. Itu nanti akibatnya ketika kita pensiun. Makanya boleh jadi yang mereka mau pensiun tadi Mas Ril bilang ya, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya udah deh, misalnya stop merokok nih gitu ya. Nah, ini walaupun susah gitu ya. Iya, terus benar. rajin Susah olahraga. Pak, emang benar-benar susah itu Pak. Saya tahu itu. Nah, jadi itu kesehatan. Dan yang paling penting sih memang keuangan Mas Daryl. Ya, mungkin bukan paling penting, sama pentingnya deh semuanya. Ya, ini keuangan ini sebaiknya dipersiapkan supaya apa Mas Daryl? Supaya standar hidup kita, lifestyle kita itu kalau bisa dipertahankan. Kalaupun turun, ya, kalaupun turun itu jangan turun lebih dari 30%. Jadi misalnya kalau dulu biaya hidup itu sebulan misalnya 10 juta gitu ya. Setelah pensiun itu jangan biaya hidup jadi tinggal 3 juta. Itu sengsara tuh pasti Mas Daryl. Ya, jadi turunnya tuh 70% gitu gaya hidup standar hidupnya. Kalau bisa, kalaupun turun itu dari 10 turunnya ke 7 juta deh ya. Jadi kebutuhan yang
jangan menghilangkan kenyamanan dalam hidup gitu ya. Dan itu memang persiapan finansial menjadi penting. Ya. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah pertemanan. Ya, jadi bagaimana kita bisa tetap menjaga silaturahim dengan kawan-kawan ya, tetap beraktivitas bersama kawan-kawan, jangan menyendiri ya, tidak mau bertemu kawan-kawan. Nah, itu akan sangat sering membuat orang depresi ya kalau kehilangan teman-teman. Mungkin saya ingin tambahkan yang terakhir Mas Dari, mau belajar. Ya, mau belajar karena kalau kita mau bekerja, mau mengaktualisasikan diri itu kita perlu menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang. Ya, apapun yang perlu kita pelajari, kita tetap harus mau untuk belajar. Mungkin itu kira-kira persiapannya Mas Dewi. Baik, Pak Eko, ini definisi mau belajar dalam keadaan sudah masuk masa pensiun ini seperti apa Pak Eko? Walaupun kita sepakat ya, kita disclaimer kita nggak boleh kata terlambat untuk belajar. Iya, saya ambil contoh lah. Saya termasuk orang yang gaptek Mas Deril. Ya, jadi padahal sekarang itu pemasaran bekerja itu bisa online gitu ya. Jadi kita harus mau jangan gaptek-gaptek amat gitu ya. Walaupun nanti bisa tanya sama anak atau tanya sama siapapun gitu. Tapi kita maulah menyesuaikan dengan pola bekerja atau pola kehidupan saat ini yang beda sekali dengan cara kita hidup, cara kita bekerja sebelumnya. Ya, termasuk juga untuk mendalami misalnya Mas Deris misalnya senangnya apa nih? Oh, saya senangnya hobinya bertanam. Ya, pelajari, ikut kursus bagaimana kita bisa bertanam dengan baik gitu. Ya, ikut kursus apapun, ambil sertifikasi itu misalnya. Nah, itu akan sangat bermanfaat ketika kita punya aktivitas yang kita sukai ya pasca pensiun. Baik, ini sebenarnya kalau bahasan dari sesi pertama, kedua saat ini itu beruntun ya Pak ya. Kayak Pak Eko ngebahas dari kepalanya dulu, masuk ke leher, masuk ke dada. Nah ini kantongnya belum kita bahas nih. Karena ini puncak dari segala macam permasalahan, yaitu menimbulkan sebuah depresi kah, stres kah gitu loh. Udah nggak punya uang, kebanyakan santai, akhirnya stres, pikiran, dan ujung-ujungnya sakit. Nah makanya nanti kita coba bahas ya, dari sisi keuangan apa sih yang menjadi tantangan utamanya. Tapi nanti di sesi berikutnya. Oh ya, beberapa komentar yang masuk nanti kita akan coba bahas lebih detail, kita sampaikan di sesi yang berikutnya. Dan bagi Anda yang mungkin punya pengalaman atau sekarang sedang masuk masa pensiun, udah setahun pensiun, tapi kok bisa menikmati hidup, apa sih tipsnya yang Anda lakukan? Nah, boleh Anda komentar di 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa Smart Business bisa like dan juga subscribe. Yuk kita break sebentar, nanti kita sambung di sesi berikutnya. Dan sekali lagi, dari sisi keuangan, apa yang menjadi tantangan utamanya? Kok jadi tantangan? Padahal kan ada uang pensiun, misalnya dari pensiun, ada dari BPJS Tenagakerjaan, ada lagi dari pesangon, ada lagi dari uang-uang lainnya. Nah, gimana sih ini menjadi tidak menjadi sebuah tantangan? Kalau ada, apa solusinya? Kita bahas sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Ya, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Kali ini kita hanya berdua dengan Pak Eko Priyo Pratomo di hari Rabu ini, membahas tentang kondisi keuangan pasca pensiun. Berbahagia Anda Smart Listeners yang mungkin bisa menikmati masa pensiunnya di tengah-tengah permasalahan yang tidak Anda dapatkan, tapi dapat orang lain. Itulah saatnya Anda bersyukur ya. Pak, saya izin ke WhatsApp sebentar ya Pak ya. Ini ada komentar-komentar yang perlu kita informasikan. Yang pertama ada Pak Fadli. Selamat pagi Pak Eko dan juga Mas Daril. Ini tumben hanya berdua, Pak Teguh kemana? Oke, Pak Teguh lagi ada acara. Oke, saya ingin berkomentar begini. Untuk mempersiapkan masa pensiun memang terbilang sangat berat Pak Eko, di mana sisi finansial lah kendala utamanya. Tapi bersyukur ketika saya menikah dan sampai masuk ke masa pensiun, anak-anak saya sudah dalam keadaan mempunyai pekerjaan. Jadi ketiga orang anak ini patungan atau urunan memberikan uang tambahan untuk sekedar uang dapur dan uang aktivitas. Tetapi saya tertrigger untuk mencari kegiatan-kegiatan lain. Kebetulan saya suka olahraga voli, sehingga bisa menjadi pengajar atau mentor dari olahraga voli. Minimal dapat uang tambahan sedikit lah. Tapi dari situ saya menikmati banget aktivitas-aktivitas yang biasanya itu tidak didapatkan di masa pensiun bagi orang-orang yang tidak punya kegiatan olahraga. Bagaimana menurut Pak Eko? Oke, silakan Pak Eko. Ya, Mas Daril, bersyukurlah ya kita di Indonesia mayoritas keluarga itu biasanya tidak terlepas ketika anak-anaknya sudah menjadi dewasa atau sudah menikah ya. Ya, Kalau di luar negeri, begitu anak umur 18 sudah disuruh keluar, suruh mandiri. Ya. Dan kadang-kadang mereka bisa tidak peduli sama orang tuanya, Mas Daril. Makanya ada panti-panti senior living ya, panti-panti jompo, karena mereka diurus oleh negara. Di Indonesia, negara belum memiliki kemampuan mengurus senior citizen. Dan kita bersyukur anak-anak itu katakanlah secara agama pun menjadi kewajiban ya Mas Daril untuk bisa mengurusi orang tuanya ya. Tetapi dalam kenyataannya Mas Daril tidak semuanya anak-anak kita itu memiliki kemampuan untuk katakanlah mensupport kehidupan orang tuanya yang sudah pensiun ya. Dan ingat juga, kayak saya, kebetulan saya nggak dikasih anak, Mas Ferry. Jadi waktu itu saya sudah sadar ya, bahwa kalau gitu kita harus tetap mandiri. Nah, buat mereka yang memiliki anak-anak yang masih memberikan support, itu harus sangat disyukuri, Mas Ferry. Ya, karena ini kalau tidak salah ya, ada survei yang bilang bahwa lebih dari 50% keluarga mereka yang pensiun, itu harus terpaksa disupport oleh anak-anaknya. Ya. Nah, saya melihatnya di satu sisi itu baik, tapi di sisi lain menurut saya jadi membebankan anak-anak kita ya, Mas Daril ya. Jadi begitu ya. Saya tetap menyarankan dari sisi anak itu adalah kewajiban membahagiakan, mengurus orang tuanya, tapi dari sisi orang tua, Mas Daril, kita sebaiknya jangan mengharapkan anak-anak itu anak-anak kita itu nanti harus mensupport kita, ya. Bahwa mereka mensupport kita itu alhamdulillah. Ya. Tapi jangan kita berharap sehingga kita tidak mempersiapkan kita mau enak-enak aja sekarang, nanti pokoknya anak-anak diharuskan, diwajibkan untuk mengurus kita. Menurut saya itu harus dihindari, Mas Dery. Iya. Tapi Mas Fadil, Pak Fadil tadi ya, alhamdulillah ya bisa menyalurkan aktivitasnya sebagai pelatih atau mentor voli, anak-anaknya 3 semua mensupport ya, mudah-mudahan itu tetap langgeng
ya. Tapi bagi Amin, amin. teman-teman yang lain mungkin kondisinya tidak seperti Pak Fadil gitu ya, Mas Daril ya. Oke, satu lagi boleh Pak Eko ya? Ini Silakan. sudah ada Ibu Tracy. Pagi Pak Eko dan juga Mas Daril. Saya pensiun Pagi. sekitar 3 tahun yang lalu dan bersyukurnya saya hobi untuk bikin kue. Jadi ketika pertama kali purna tugas dari rumah sakit, saya pun sudah melakukan aktivitas untuk menjual kue dan membuat dan menjual kue. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sistematika pengelolaan keuangan ketika kita tidak lagi mendapatkan take home pay itu sama Pak dengan pengelolaan keuangan dalam berbisnis? Kan kalau dalam berbisnis kue itu kan tidak perlu mendapatkan kepastian dari income-nya. Nah, Betul. saran Pak Eko untuk kondisi keuangannya. Nah ini tadi Mbak siapa Tracy ya? Tracy, Ya Mbak Tracy. Ini yang bisa dicontoh Mas Daril. ya. Kalau kita memiliki hobi yang bisa hobi itu menjadi profesi dan bahkan bisa menghasilkan, itu bisa kita lakukan sebelum kita pensiun. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan misalnya waktu weekend, ya, atau minta bantuan. Kita tahu resepnya, tapi kita sudah bisa mempekerjakan orang gitu. Ya, kita yang mengontrol, tapi yang mempekerjakan itu misalnya ada ponakan atau ada orang yang memang kita sengaja gaji gitu ya. Jadi mulai dengan sesuatu yang memang kita senangi. Ya, Nanti ya. setelah pensiun itu akan jadi usaha yang bukan startup ya, bukan sejak awal, tapi sudah berjalan dan ini risiko untuk tutup atau risiko untuk bangkrut menjadi kecil karena dia sudah punya pasar ya. Nah, jadi alhamdulillah kalau bisa dilakukan seperti itu merupakan pendekatan yang baik Mas Daril. Yes. Saya sangat tidak merekomendasikan kalau para pensiunan ini itu tiba-tiba ingin menjadi pengusaha gitu ya. Dan yang dilakukan itu yang sama sekali dia tidak pernah tahu dan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Gambling Karena ya, itu Pak, ya. risiko tutupnya itu menjadi besar, risiko bangkrutnya menjadi besar. Ya, jadi kalaupun kita mau memulai usaha kita harus hati-hati. Ya, lebih baik kita bermitra sama usaha yang sudah jalan, yang kita tahu kenal teman, ya kita bisa ikutan, tapi kita tidak memulai sesuatu yang kita tidak tahu, tidak punya ilmunya, ya, dan itu bisa menghabiskan uang pensiun kita. Ya, nah pengelolaan keuangannya kalau sudah punya usaha tentu beda ya Mas Daril. Ya, Tapi paling tidak caranya sama Mas Daril, yaitu bagaimana memastikan bahwa kita harus tahu nih income kita itu asal dari mana saja. Tentunya kan kalau sudah pensiun masih ada income dari hasil pensiun kita ya Mas Daril. betul. Ya, harapannya menjual kue ini adalah tambahan di mana kebutuhan hidupnya sudah bisa ditutup oleh tabungan pensiun, ya. Sehingga apa? Sehingga hasil jualan itu lebih untuk jaga-jaga masih punya tabungan, ya. Karena nanti bisa jadi jangan-jangan umur kita panjang ya, Mas Daril. Amin. Jangan-jangan tabungannya habis dan kita masih punya tabungan baru dari hasil kegiatan menjual kue tadi. Gitu. Ya. Tapi saya pikir perencanaannya penting, Mas Daril. Budgetnya dihitung, ya, sehingga penghasilan pensiun ditambah penghasilan hari jualan itu masih jauh atau masih lebih besar dari pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Itu yang harus diatur intinya. Baik. Tapi kalau misalnya tipe-tipe kondisi keuangan mereka yang udah pensiun ini bagaimana Pak? Sama nggak kira-kira dengan penjelasannya yang tadi Pak Eko sampaikan? Paling tidak Mas Daril ya, ada 4 kondisi keuangan setelah kita pasca pensiun ya. Ini masih cukup waktu atau kita mau? Kita bahas 2 dulu deh, nanti 2 aja lanjutkan. Oke. Jadi yang paling pertama ini mungkin persentasenya kecil banget Mas Daril. Ini adalah mereka yang sudah pensiun tapi kondisi keuangannya itu sangat sehat. Ya. Apa itu sangat sehat? Yang pertama, mereka punya passive income Mas Daril. Jadi mereka sudah punya aset di mana asetnya itu menghasilkan return ya, menghasilkan hasil investasi. Yang passive income ini jauh lebih besar dari kebutuhannya dia Mas Daril. Ya. Jadi misalnya nih ya, kebutuhan hidupnya 25 juta misalnya. Nah, passive income-nya 100 juta gitu. Jadi dia mau ngapa-ngapain aja, mau keinginannya dipenuhin, kebutuhannya, keinginannya, wah masih lega banget lah. Ya. Dan karena kebutuhannya itu jauh di bawah dari passive income-nya,
maka kekayaannya makin lama makin bertambah terus Mas Bril ya, karena nabungnya lebih besar juga gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini kurang lebih mungkin di Indonesia hanya kurang lebih 1%-an lah Mas Bril yang kondisinya seperti ini ya. Nah, yang kedua itu yang sehat ya. Sehat ini artinya apa? Artinya dia juga punya aset yang hasil dari tabungan investasi mereka menghasilkan passive income ya, tapi cukup-cukup saja buat kebutuhan dan untuk yang katakanlah untuk bersenang-senang lah ya, tidak berlebihan ya. Intinya mereka masih punya aset ya, tapi aset ini cukup untuk mereka tidak harus bekerja dan tidak harus makan tabungan ya. Jadi ini seperti kondisi yang pertama, tetapi passive income-nya, hasil investasinya itu mencukupi saja ya. Jadi tidak berlebih ya. Tapi mereka tidak terpaksa harus bekerja. Nah, ini kondisinya nih ya, tidak harus bekerja, mencari uang dan tidak harus makan tabungan, Mas Daril. Oh, iya, 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 iya. Jadi dia punya tabungan, tapi karena masih ada passive income, itu masih bisa menutup kebutuhan itu dengan passive income, sehingga tabungannya utuh gitu, bahkan makin besar. Nah, yang ketiga, ini yang kurang tahan dulu deh, sehat Pak, nih. kalau gitu. Oke, Ya, tahan kita dulu. lanjutkan yang ketiga. Ya, kita lanjutkan ketiga. Ini lagi seru tipe-tipenya dari mulai sangat sehat, sehat. Nah, ketiga keempatnya ini apa nih? Ini kayaknya harus mulai pelan-pelan waspada nih. Masuk poin ketiga dan juga keempat. Oke, kita break sebentar. Nanti ketemu lagi di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom kali ini. Saya nggak mau lama-lama untuk menunda tentang poin ketiga dan juga keempat. Mungkin tadi yang pertama adalah kondisi keuangan sangat sehat dan kondisi keuangan yang sehat. Nah, poin ketiganya apa Pak Eko? Nah, poin ketiga ini yang kurang sehat, Mas Daril. Oke. Ya, kurang sehat ini intinya begini. Intinya dia punya tabungan, punya aset, ya. Dan aset itu yang masih menghidupi untuk menutup kebutuhan biaya-biaya hidup. Ya. Oke. Tetapi ini sudah mulai makan tabungan. Ya. Oh, iya. Jadi, misalnya gini, misalnya Mas Daril, kita punya dana kebutuhan hidup itu misalnya
10 juta lah ya supaya gampang ya Mas Daryl ya. Ya, ya. 10 juta. Artinya kalau dia tidak punya passive income, maka 10 juta itu diambil dari tabungannya dia, Mas Daryl. Nah, Mas Daryl kan kita bisa mudah dengan menghitung ya. Kalau tidak ada passive income, maka biaya hidup itu diambil dari tabungan. Makanya ada istilah mantap, makan tabungan gitu ya. Nah, sekarang kalau tabungan kita, Mas Daryl, hitung deh 10 juta, kalau setahun butuh berapa Mas Daryl? 10 kali 120 juta. Ya, kalau umur harapan hidup kita dari umur 55 sampai umur 75 itu 20 tahun ya Mas Daryl ya. Habis dong. Jadi hitung deh. Ya. 20 tahun dikali 20 dikali 12 20. kan 240 ya Mas Daryl. 240 dikali 10 juta. Berarti harusnya punya tabungan 2,4 miliar itu. Ya, ya. Kalau Itu belum kena inflasi ya. Betul, tapi inflasinya bisa ditutup dengan tabungan yang belum ditarik, Mas Daryl, itu diinvestasikan. Oke. Gitu. Jadi tabungan yang belum tutup diinvestasikan, ada hasil investasi itu bisa menutup untuk inflasi dari operasional biaya hidup. Ya. Jadi yang menjadi masalah ini kan kalau nanti umurnya lebih dari 75 tahun, ya kan duitnya keburu habis nih, Mas Daryl. Tapi ini masih dianggap lumayan sehat karena dia punya tabungan, ya, Mas Daryl. Betul. Ya. Nah, makanya mereka yang kurang sehat ini, walaupun punya tabungan, dia tetap harus bekerja, Mas Daryl. Ya, mengantisipasi kalau nanti tabungannya habis atau jangan-jangan nanti biaya hidupnya suatu saat ya melebihi dari apa yang sudah dibudgetkan. Tiba-tiba bukan hanya inflasi aja gitu ya. Nah, ini yang kurang sehat. Nah, kalau yang tidak sehat, ini walaupun punya tabungan, tapi terbatas Mas Daryl. Ya. Jadi punya tabungan, dapat pensiun, dapat dari BPJS Tenaga Kerja, dapat pesangon di jumlah-jumlah, ya kurang dari biaya hidup kalau untuk hidup katakanlah 20 tahun. Ya, jadi mereka ini satu harus makan tabungan, yang kedua terpaksa harus bekerja ya untuk menutup kehidupan. Ya, jadi ini secara finansial bisa dikatakan tidak sehat ya, tapi kalau yang Mas Daryl bilang orangnya santai aja tuh gitu ya, menerima saja, dia bekerja dengan happy saja walaupun tidak sehat secara keuangan karena tidak memiliki passive income, tabungannya terbatas. Tapi kalau dia bekerja, dia tetap sehat dan masih mendapatkan pekerjaan untuk menutup biaya hidup. Dan ini biasanya kalau di Indonesia ya Mas Daryl, ini yang banyak disupport oleh anak-anaknya ya, sehingga kebutuhannya itu secara finansial masih bisa disupport. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu kondisinya tuh ada di nomor 4 Mas Daryl. Ya, jadi mungkin lebih dari 70% kondisi keuangannya tidak sehat, tetapi karena ada anak-anak yang membantu, alhamdulillah tetap bisa sehat gitu secara keuangan. Baik. Jadi kira-kira gitu Mas Daryl. Iya, agak ngeri-ngeri juga ya kalau misalnya tidak sehat itu kan menimbulkan fenomena baru ya, sandwich generation. Kita pernah bahas itu ya Pak Eko ya. Jadi seorang anak ngurusin orang tuanya, walaupun itu kewajiban, dia harus ngurusin keluarganya juga. Baik, Pak Eko, untuk bisa meminimalkan semuanya ini, kira-kira singkat saja Pak Eko, apa sih yang perlu dilakukan sejak dini atau yang memang sedang berjalan sekarang ini Pak Eko? Ya, jadi persiapan pensiun itu Mas Daryl tidak cukup cuma 5 tahun, 10 tahun. Ya, terutama dari sisi finansial. Kalau dari sisi yang lain, aktivitas, mental, spiritual, ya kesehatan itu masih bisa lah. Ya, 10 tahun, 5 tahun. Tapi kalau untuk persiapan finansial, nanti kalau Mas Daryl bisa bayangkan ya, kalau sekarang orang pensiun dan biaya hidup di Jakarta untuk berdua katakanlah 10 juta, artinya kita sudah harus punya aset liquid itu 2,4 miliar. Ya. Nah, bagaimana mereka yang umurnya masih 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, tetapi justru bagi mereka itu bisa mempersiapkan jauh-jauh hari dengan berinvestasi jangka panjang. Dan itu sangat mungkin, Mas Daryl, orang semua kalau
mereka disiplin, mereka mengerti tentang investasi, mereka mau menyisihkan ya 10, 20, 30% dari penghasilannya dan diinvestasikan jangka panjang, mereka bisa jadi miliarder Mas Eril. Untuk tadi ya, untuk kehidupannya itu nanti tidak harus bekerja, tetapi punya tabungan untuk biaya hidupnya. Oke, baik-baik. Nah, Eko, ini waktu kita terbatas, mungkin boleh direview dan sedikit konklusinya. Silakan. Ya, Mas Daryl. Jadi saya ingin kembali mengingatkan kebanyakan sama ya, kita juga dulu melihat pensiun itu masih lama, masih jauh ya, nanti-nanti saja. Padahal secara finansial untuk memenuhi kebutuhan supaya kita tetap nyaman hidup ya, itu harus memiliki tabungan pensiun yang cukup besar. Yang saya ingin ingatkan, walaupun sudah banyak perusahaan yang menyediakan dana pensiun, ya menyediakan ada tunjangan pesangon, ada dari BPJS Tenaga Kerja, itu saat ini Mas Dari kalau dijumlah semua itu tidak pernah mencukupi kebutuhan hidup. Ya, jadi kita memang harus menyiapkan dana pensiun secara pribadi, dan menurut saya paling telat orang menyiapkan pensiun itu untuk bisa berinvestasi jangka panjang itu paling telat tuh umur 35. Jadi masih ada 20 tahun berinvestasi. Dan harus mau menyisihkan bisa 20-30% dari penghasilannya khusus untuk persiapan pensiun. Itu menjadi penting Mas Heri, supaya kita bisa tetap bahagia dan sejahtera. Oke, baik-baik. Saya masih punya cukup waktu sedikit ini untuk bacakan komentar yang masuk. Yang pertama, ini lebih ke tips nih. Ada Ibu Sulis katanya. Pagi Pak Eko dan juga Mas Daril. Tips singkat saja ya, walaupun saya belum pensiun, sekitar 6 tahun lagi ke depan. Mulailah berinvestasi atau menabung. Dan jangan lupa kalau punya uang lebih, cicil deh tuh bikin kontrakan. Atau investasi properti. Betul, betul. Terima kasih Bu Sulis. Kemudian sudah ada Bapak Pak Marpaung. Nanya, mudah-mudahan sih keburu waktunya. Pak, bagaimana pengaturan keuangannya by persentase saja? Oke, gimana Pak? Tadi kalau menurut saya memang seharusnya paling tidak 20-30% yang harus disisihkan Mas Daril. Ya, dari dan jangan lupa kalau ada bonus segala macam itu juga harus disisihkan bisa 30% dari bonus yang diterima. Oke. Baik. Itu hal yang paling penting untuk diperhatikan ya. Baik, Pak Eko, terima kasih banyak di pagi hari yang singkat ini. Kita banyak mendapatkan insight dan juga edukasi. Semoga ini masih menjadi sebuah pembelajaran. Tapi jangan khawatir ya, buat Anda yang sudah masuk masa pensiun, masih ada cara lain kok yang bisa Anda lakukan. Paling tidak untuk menikmati hidup dan berharap bahwa dari passive income yang didapatkan itu mampulah sedikit-sedikit memberikan kontribusi untuk membiayai kehidupan Anda. Kami doakan semua Anda sehat semuanya dan dikasih rezeki baru. Amin. Untuk bisa terus mendapatkan finansial yang stabil pastinya. Pak Eko, terima kasih waktunya Pak Eko dan juga Smartisers. Inilah akhir perbincangan kita. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan kita akhiri Financial Wisdom kali ini. Saya Darul Adam. Saya Eko Pratomo. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Halo Vina. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.